Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah, salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, hikmah nomor 36. Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, syu'a'ul basirati yushiduka qurbaka minhu. Syu'a'ul basirati utawi sorot. Sorot itu cahaya. Cahaya basirah, cahaya mata hati. Iku yushhidu, menyaksikan. Asyhada yushhidu ishhadan, atau menghadirkan. Menyaksikan, menghadirkan, bisa diartikan akhdara yukhdiru ikhdaran. Yushhiduka yukhdiruka, menghadirkan. Syahid ay hadir, menghadirkan. Apa su'aul basirah, cahaya mata hati, menyaksikan ka ing sira kepadamu, kurbaka ing kedekatan ira, kedekatanmu, minhu dari Allah. Yang kedua, ainul basirah. Yang pertama, syu'aul basirah, cahaya mata hati membawa dekat Allah. Yang kedua, wa ainul basirati, utawi ainul basirah, yaitu esensi atau substansi. Ainuku nek maknani yai sepuh, ainu kahanane, hakikat, bukan mata. Ainu itu kahanane, hakikate. Basirah mata hati, iku yushhidu, menyaksikan. Apa ainul basirah, ka ing sira, menyaksikan ada maka ing ora anane ira, tidak adanya dirimu, liwujudihi, krono anane Allah. Kalau ainul basirah, hakikat mata hati, menghadirkan kita bahwa kita ini adam, tidak ada. Kita aslinya kan tidak ada. Mengingatkan kita adam. Adam itu artinya tidak ada. Liwujudihi ta'ala, karena yang ada hanya Allah. Ini kalau yang aktif ainul basirah. Kalau yang aktif ainul basirah, hakikat mata hati, maka kita
membayangkan kita ini tidak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa haqqul basirati, utai haqqul basirah, haknya mata hati. Wa haqqul basirati, utai haknya mata hati. Iku yushhidu, menyaksikan, menghadirkan, apa haqqul basirah, laka maring sira, menghadirkan ka ing sira, wujudahu ing wujudnya Allah. Yang ketiga, haqqul basirah, haknya mata hati. Apa hanya mata hati? Menghadirkan kita yang ada Allah, wujudahu. Kita tidak mengingat kita ada atau tidak ada. La adamaka wa la wujudak. La adamaka, ora ketidakadaanmu. La adamaka, ora ketidakadanya dirimu. Wala wujudaka, lan ora adanya dirimu. Nah, kalau haqqul basirah, haknya mata hati, kita ini tidak pernah mengingat ada atau tidak ada diri kita ini. Pokoknya Allah ada. Kita ada atau enggak ada, tidak pernah kita angan-angan. Kalau ainul basirah, hakikat mata hati, kita ingat kita tidak ada. Yang ada Allah. Jadi di sini ada cahaya basirah, hakikat basirah, ainul basirah, ada haknya basirah, haqqul basirah. Dr. Said Ramadan, Muhammad Said Ramadan Al-Buti, di dalam syarahnya Syarhun wa Tahlil, Syarhun wa Tahlil, jilid 1, di halaman 451, beliau mengatakan begini. Tingkatan pertama adalah orang yang berjalan, as-sairuna, orang-orang yang berjalan, fi hadhil hayati, di dalam kehidupan ini, yaitu di dunia, ila ma'rifatil haqiqati, untuk mengetahui hakikat, al-kauniyati, alam semesta, wa kasfi asrariha, dan membuka rahasia-rahasia alam. Karena apa? Masih pakai syu'aul basirah, tingkat pertama, cahaya mata hati. Di sini yang dimaksudkan al-muradu bil basirah al-aqlu, akal. Al-aqlu wal idraku, akal dan persepsi. Itu cahayanya untuk mempelajari rahasia ciptaan Allah, kasfi asrariha. Dan tingkatan ini adalah tingkatan meyakini adanya Allah. Martabatul yakin biwujudillah wa ma'rifati sifatih, dan mengetahui sifat-sifat Allah, tahta asyi'atil aqli, di bawah sorotnya akal, al-hadi ilal ilmi, yang menunjukkan ilmu pengetahuan,
wal ilmi ad-dali 'alal aql, dan ilmu pengetahuan yang menunjukkan akal manusia. Jadi kalau kita mempelajarinya alam, mendekatkan kita kepada Allah, itu pakainya sorotnya akal. Dengan sorotnya akal intelektual, dengan cahaya akal yang intelektual, al-aql wal idrak, akal dan persepsi, kita pelajari alam, bumi, langit, matahari, bulan, zoologi, binatang, astronomi, perbintangan, geografi, fisika, kimia. Nah, dipelajari kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang jalurnya cahaya akal, syu'aul basirah. Al-Quran bicara di surat Al-Ankabut ayat 43, wa tilkal amsalu nadribuha linnas, dan itulah contoh-contoh yang aku jelaskan kepada manusia. Wa ma ya'qiluha illa al-alimun, dan tidak memahami dengan akal. Wa ma ya'qiluha, pakai redaksi wa ma ya'qilu dari kata akal, bukan wa ma ya'lamuha, bukan wa ma yafhamuha, tapi wa ma ya'qiluha, dan tidak memahami contoh-contoh itu dengan akal, illal alimun, kecuali orang ilmuwan, illal alimun, kecuali orang-orang berilmu. Wa ma ya'qiluha illal alimun, dan tidak memahami dengan akal contoh-contoh itu, illal alimun, kecuali cendekiawan, kecuali ilmuwan, peneliti, ahli riset yang akhirnya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu tingkatan yang tidak tinggi. Dalam dunia tasawuf itu tingkatan yang tidak tinggi, karena pakainya itu cahaya akal. Kemudian yang tingkatan kedua pakainya ainul basirah. Muhammad Said Ramadan Al-Buti di halaman 455 456 beliau mengatakan begini, kalau pakainya ainul basirah, hakikat mata hati, itu ilmu yang membawa pada amal. Jadi ilmuwan yang ilmiahnya itu dia aktualisasikan dengan amal nyata. Jadi ilmuwan tapi dia lebih fokus pada ibadah. Tidak riset ilmiahnya, karena dia dekat dengan Allah bukan karena ilmiahnya. Ada profesor fisika, ada profesor astronomi, ada profesor kedokteran, tapi dia lebih menikmati dekat Allah bukan dengan ilmu kedokterannya. Ada. Dia lebih menikmati dekat dengan Allah bukan dengan ilmu teknologinya, bukan dengan akalnya, tapi dengan bentuk amal. Nah, ini ilmu yang diwujudkan dengan amal. Jadi ini namanya asyuhud al-amali. Kata Muhammad Said Ramadan Al-Buti, asyuhud al-amali, hadir dengan wujud amal. Kalau yang pertama hadir dengan wujud ilmiah, asyuhud al-ilmi. Kalau yang kedua ini asyuhud al-amali, hadir dengan wujud amal. Nah, ini saya baca di sini. Menarik ini pemikirannya Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Fa idza akhadha sahibu hadhil istidlalat nafsahu, dia orang yang risetnya pakai dalil, mengambil dirinya dengan wiridan yang langgeng, wa alzama nafsahu bizadin daimin minal ibadat, dan mengharuskan dirinya dengan bekal yang langgeng
wujud ibadah-ibadah, wan nawafil, ibadah sunnah. Profesornya fisika, hobinya sholat duha. Profesornya kimia, jadi dia mendekatkan diri kepada Allah bukan dengan ilmiahnya. Ilmiahnya enggak dilihat. Kedokterannya enggak dilihat ya. Yang mendekatkan diri kepada Allah, duhanya, tahajudnya, baca Qur'annya. Ada, meskipun dia ilmuwan, tapi dia tidak lebih enjoy dengan cahaya akalnya, tapi pakainya ainul basirahnya, hakikat mata hatinya. Wan nawafil yusabiru 'alaiha wa yastazidu minha, melanggengkan ibadah-ibadah dan amal-amal sunnah itu, bahkan menambah. Wa fatama famahu an tanawulil malil haram, wa fatama famahu an tanawulil mal al haram, menyapeh mulutnya tidak kemasukan harta haram. Wa badala ma yamliku min jahdin, dan memberikan segala kemampuan yang dimilikinya, lil ibti'ad, untuk menjauhi anil ma'asi ala ikhtilafiha, menjauhi maksiat dengan berbagai macam-macamnya maksiat. Tasyarrabat nafsahu haqaiqul Islam, dirinya minum hakikat-hakikat Islam. Tasyarrabat nafsuhu haqaiqul Islam wa aqaidahu, meminum akidah-akidah Islam. Wa ghada al-iman billah wa sifatih, dan sarapannya itu iman kepada Allah dan sifat-sifat Allah. Juz'an la yatajazza'u min kiyanih, sebagai bagian yang tidak bisa dibagi-bagi dari hakikatnya. Wa yaqinan muhaiminan ala qalbih wa wijdanih, dan keyakinan yang mengawasi hatinya dan perasaannya. Ini orang syuhud al-amali. Yang ketiga, ini orang di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan kepada Engkau kami minta pertolongan. Kita menyembah, kita minta pertolongan. Yang tingkatan ketiga adalah hakul basirah, yaitu haknya mata hati. Di sini disebutkan wahiyar rujbatu allati idza tabawwa'aha al-insan. Di dalam kitab ini Said Ramadan Al-Buti di halaman 462 jilid 1, wahiyar rujbatu allati idza tabawwa'aha al-insan, ialah tingkatan apabila diamalkan manusia, asbaha rabbaniyal masyair, maka dia menjadi rabbani, pendidik yang terasa Allah Subhanahu wa taala di dalam perasaannya, wan nazah, kecondongannya, wasuluk, etikanya. Yata'amalu ma'ad dunya khadiman lidayyaniha, dia berinteraksi dengan dunia semata-mata untuk khidmah kepada Allah yang menetapkan agama di dunia. Wa yu'abbidu minha tariqan yamshi fawqahu ila mardati maulahu wa halikih, dan membuat dunia itu sebagai jalan ibadah yang berjalan di atasnya, dia berjalan di atasnya untuk mendapatkan ridha Tuhan dan pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang pakainya hakul basirah, haknya mata hati. Lebih jelas saya baca di dalam kitab Syarah Hikam yang pakainya miliknya Syekh Zarruq, Syarah Hikam Ibnu Athaillah karya Az-Zarruq, Syekh Zarruq, di halaman 52 mengutip dari Ibnu Arabi. Ibnu Arabi mengatakan, man syahidal khalqa la fi'la lahum faqad faz.
barang siapa yang menyaksikan makhluk itu tidak punya penentuan dalam perilakunya, tidak ada penentuan dalam perbuatannya, tidak menentukan, tidak memastikan, kecuali ada kehendak Allah, orang yang memandang demikian faqad faz, dia beruntung, maka sungguh dia beruntung. Wa man syahidahum la hayata lahum faqad haz, dan barang siapa yang memandang makhluk tidak hidup, yakni makhluk ini dipandang dulunya tidak hidup, meskipun sekarang hidup, tapi hidupnya mengalami kefanaan, kecuali dia dihidupkan lagi oleh Allah. Wa man syahidahum la hayata lahum faqad haz, maka dia sungguh telah mengumpulkan keutamaan. Wa man syahidahum ainal adam faqad wasal, dan barang siapa yang melihat makhluk itu betul-betul tidak adanya selain Allah, dia melihat selain Allah yang tidak ada, yakni semua ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia ibadahnya dengan mengingat Allah secara total, wala yakhafuna lumatal la'im, tidak ada ketakutan dicela orang asal dia berbuat baik. Tidak ada niat pamer ke orang karena dia tahu fasayarallahu amalakum wa rasuluh, maka Allah yang melihat amalmu dan Rasulnya, wal mu'minun, dan kalau Allah menghendaki juga dilihat orang-orang beriman tanpa kita harus pamer, tanpa kita harus riak. Faqad wasal, orang ini usul kepada Allah, nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syarahnya Ibnu Atha, syarahnya Syekh Jarub. Oleh karena itu, sebagai penutup, kami tutup dengan satu kisah. Ini ada kisah yang luar biasa. Orang yang wali terpaksa didoakan wali sesama walinya supaya dia lekas mati. Ada wali yang terpaksa ada seorang wali lagi mendoakan dia supaya segera mati saja. Karena ini wali berbahaya hidup lama-lama di dunia. Ini ada orang. Ini saya baca di dalam tafsir, dalam kitab Al-Bahrul Muhit As-Sajjaj fi syarhi sahihil Imam Muslim ibn al-Hajjaj. Ini sebuah kitab syarah Sahih Muslim, karya orang Ethiopia, Muhammad bin Ali bin Adam, asli Ethiopia, jilid 41. Terima kasih saya dengan Pak Dedi Jakarta almarhum. Semoga beliau diberikan tempat yang mulia di sisi Allah. Karena kitab ini, kitab besar, hadiah dari Pak Dedi, pengusaha kargo Jakarta. Terima kasih, dan semoga Allah memberikan tempat yang mulia untuk Pak Dedi. Saya baca dalam kitab ini, diberikan Pak Dedi ketika Pak Dedi umrah di Makkah. Memberi hadiah saya kitab tersebut. Saya baca di jilid 41, ada cerita begini. Beliau Muhammad bin Ali bin Adam mengutip dari Faidul Qadir, karya Muhammad Abdul Rauf Al-Munawi. Sebuah cerita. Anna ba'dahum kana mujabad da'wah. Ada sebagian wali yang doanya itu selalu dikabulkan. Wa kana kullu man da'a alaih mata li waqtih. Barang siapa yang didoakan jelek oleh wali ini, langsung mati di waktu itu juga. Wa kana kullu man da'a alaihi, semua orang yang didoakan buruk, da'a alaihi, kalau didoakan baik kan da'a lahu,
Ini da'a alaihi berarti didoakan buruk. Semua orang yang didoakan buruk oleh wali ini mata li waktu, langsung mati di waktu itu juga. Wa arada jima'a zaujatih. Wali ini suatu ketika ingin menjima istrinya. Nah, istrinya matur, faqalat al-aulad mutayaqqidun. Mas, anak-anak ini belum tidur. Kalau penjenengan jima saya nanti ketahuan anak-anak. Karena anak-anak kita ini masih belum tidur. Al-aulad mutayaqqidun. Maka wali ini berdoa, amatahumullah. Saking inginnya apa? Saking apa? Ingin menjima istrinya, tapi anak-anaknya belum tidur. Dia langsung berdoa, amatahumullah. Semoga anak-anak saya mati semua. Fakanu sab'atan famatu kulluhum. Maka anak-anaknya 7 itu mati semua. Seketika. Masya Allah. Ini ya. Ini. Fakanu sab'atan famatu kulluhum. Ini anaknya 7 karena dia saking ingin jima siapa? Istrinya, khawatir malu dilihat, diketahui anak-anaknya. Anak-anaknya didoakan mati semua. 7 anak mati semua. Famatu kulluhum. Fasallu alaihim bukratan nahar. Maka paginya, pagi siangnya, masyarakat menyolati 7 jenazah anaknya orang ini. Fabalaghal burhan al-mutawalli. Maka peristiwa ini nyampe pada sama walinya, al-burhan al-mutawalli. Fa'ahdarah. Maka didatangkanlah Syekh Burhan al-Mutawalli oleh dia sendiri, diundang oleh wali tadi. Ternyata Syekh Burhan al-Mutawalli malah mendoakan, amatakallah, semoga kamu dijadikan mati oleh Allah. Famata, langsung mati dia. Jadi wali tadi yang mendoakan 7 anaknya mati, akhirnya mati semua. Dia wali didoakan oleh wali lagi, Al-Burhan Al-Mutawalli, supaya dia mati. Kata Al-Burhan Al-Mutawalli, "Lau baqiya la'amata khalqan katsira." Kalau dibiarkan wali ini hidup lama-lama, tetap masih di dunia, la'amata khalqan katsira, akan menyebabkan kematian banyak orang. Nah, ini kita harus pakai ainul basirah, karena dia wali cuma dalam menata ain hakul basirahnya. Mungkin kalau dia menata hakul basirah, maka dia tidak melihat dirinya. Ya, dia tidak melihat dirinya, dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak harus mendoakan mati pada anaknya. Jima istrinya kan, istikhalal kan tidak apa-apa. Meskipun anak-anaknya masih hidup, yang penting privasi. Tidak harus dengan cara mendoakan mati anak-anaknya. Ini kalau mencapai hakul basirah, ainul basirah. Mungkin wali ini ketika ini tidak mengaktifkan hakul basirahnya. Ya, ini kemungkinan ya, ini suatu gambaran. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.